Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih bagus dari bulan Maulid, insyaallah Rasul itu hadir di tengah-tengah kita. Apalagi kita memberi salam kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum saya mulai lagi membaca salam, marilah kita terlebih dahulu kita salam dulu kepada Rasul. Ikutin saya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wa khataman nabiyyin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah yakin salam kita dijawab oleh Baginda Rasulullah. Amin. Tidak usah kita harus ke Madinah. Di sini yakin kalau kita baca sholawat Rasul hadir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu rasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Tengah jawab dangdut hoba. Lamun dangdut bang hoba gitu. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر خطيئة ورفع له 10 درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أزم مولدي كنت شافئا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق jabalan min jahabin fi sabilillah wa qala sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu man azzama maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islami wa qala Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida yawma waqati badarin wa hunainin wa qala sayyidina Abu Bakar Siddiq man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sadaqallahul azim. Sahibil bait, sahibin niyah, sahibil walimah, sahibil maksud, Bapak Ai sekeluarga besar, Bapak Kasino sekeluarga besar yang saya hormati, yang alhamdulillah pada malam ini, saat ini beliau mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan walimatul ismi. Kenapa didahulukan Maulid Nabi? Kalau tidak ada Maulid Nabi, enggak ada walimatul ismi. Kenapa didahulukan Maulid Nabi? Kalau tidak ada walimatul urus, walimatul sofar, adanya walimatul urus, adanya walimatul sofar, adanya Ramadan, adanya hari raya Idul Fitri, adanya hari raya Idul Adha, karena adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah.
saya ingatkan, kalau kita mengadakan resepsi di dalam bulan Maulid, dahulukan bulan Maulid. Khairul maulud, sebaik-baiknya kelahiran adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suul adab kita kepada baginda Nabi. Mendahulukan walimatul ismi, walimatul urus, walimatul sofar, walimatul khitan. Awas, jangan sekali-kali kita suul adab kepada baginda Nabi. Adanya semua peringatan-peringatan di dunia ini karena adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saudari atau putra putri dari Bapak Ain yang pada malam ini alhamdulillah sudah diberikan nama, yang alhamdulillah kita semua menyaksikan. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nih. Terus. Belum juga mulai. Dan yang saya hormati penata acara, pengatur waktu, yaitu Bapak Ustadz Iwan, dan tak lupa pula kepada para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, para hujaz yang sama kita cintai, yang sama kita muliakan. Wabil khusus guru-guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Ucu, Al-Ustadz Robi, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tentunya juga kepada para hadirin, perempuan enggak, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari wabil khusus kepada Bapak Ketua RT 09 beserta staf dan jajarannya. Mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak ada kata yang pantas selain kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar, yang telah memberikan kepada kita keagungan yang sangat besar, yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Mana nikmat Allah yang sangat besar, mana karunia Allah yang sangat besar, mana rahmat Allah yang sangat besar. Karunia, nikmat, rahmat, anugerah Allah yang sangat besar, bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam, bukan nikmat takwa. Nikmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal yang namanya nikmat. Berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal yang namanya agama Islam. Berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal yang namanya takwa. Berkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal yang namanya salat, syariat. Rahmat Allah yang terbesar adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang pulang ceramah begitu. Kami itu ngantuk. Salawat dan salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadirat ilahi, atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan mencurahkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, di majelis ini bersama keluarga kita menjadi umat yang terdaftar pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya bukan mau ceramah, mau silaturahmi. Penceramah mah banyak, cuman kan kalau di luaran mahal penceramah luar, ya benar, mahal. Kalau penceramah dari luar mahal, kalau penceramah dari dalam murah. Padahal kita tahu wudu dari ustadz, dari ulama-ulama dalam. Kita tahu niat sholat, niat wudu, tahu dari ulama-ulama di wilayah kita. Ini kadang-kadangnya tolol. DKM kadang-kadang tolol. Benar? Iya. Kita tahu wudu, tahu doa makan, doa cebok. Dari mana? Kalau bukan dari ulama-ulama setempat. Masya Allah, subhanallah. Jadi maksud tujuan saya yang pertama ingin silaturahmi kepada para hadirin sekalian. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu bi rizqihi wa an yusa'alahu bi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan usianya, dipanjangkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka jalinlah silaturahmi. Ini kalau serangan silaturahmi ini panjang, silaturahmi sama silaturahim ada perbedaannya. Cuma panjang. Itu berapa menit? Benar. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hadirnya di majlis yang mulia ini mungkin tiada lain yaitu menunjukkan rasa tanda cinta kita, rasa tambah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkannya, menghormatinya, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, awas, ini jangan coba-coba. Yang namanya maulid dibikin bahan tertawaan. Maulid dibikin bahan tertawaan. Manggil kiai-kiai lucu. Apa kita akan bertemu nanti dengan baginda? Kita ingin mengagungkan kelahiran maulid Nabi, bukan dijadikan bahan tertawaan, bukan dijadikan bahan komedi. Tentunya kita semua mengharap daripada baginda Nabi SAW tiada lain kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tanggung jawab DKM nih kalau manggil kiai-kiai lucu. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat pada orang itu di hari kiamat.
Subhanallah. Nggak ada lain kita menghadiri maulid. Tujuan kita apa? Mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita yakin dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita bisa masuk surga? Bisa kita masuk surga karena Allah terlebih dahulu memasukkan baginda Nabi ke dalam surga. Bisa kita semua masuk surga karena rahmat Allah, bukan dari sholat kita, bukan dari zakat kita, bukan dari puasa kita. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar? Jangan sombong, gua sholat rajin, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat isyraq segala macam, tapi enggak cinta sama baginda. Jangan mimpi nanti bertemu dengan baginda. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min jahabin fi sabilillah. Wa man anfaqa dirhaman, dan barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham, dan barang siapa yang mengeluarkan uangnya sedirham, dan barang siapa yang menyumbangkan uangnya sedirham fi maulidi, untuk maulidku, untuk kelahiranku. Sedirham tahu sedirham? Capek sebenarnya ngaji nyurah dia. Sedirham tahu nggak? Ada ulama yang mengatakan sedirham itu berapa? Sedirham itu 4 gram perak. Kalau perak yang mahal itu 1 gramnya 400.000. 400.000. Kalau dikali 4 berarti 1 dirham 1.600.000. Itu perak yang mahal. Kalau perak yang murah, kata ulama 1 juta. Berarti kalau kita kata Nabi, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham untuk maulidku, berarti 1.600.000. Maka annama anfaqa, maka seakan-akan dia, maka sama dengan dia menginfakkan uang emasnya sebesar gunung fisabilillah, untuk membela agama Allah subhanallah. Hebat. Kita nggak usah jauh-jauh. Ustaz, saya menghadiri maulid di rumah nih, keluarin nih 1.600.000. Beres, habisin 1.600.000 tuh. Niatnya apa? Niat hari maulid. Sama aja kita maulid. Subhanallah. Berarti dia seakan-akan dia mengeluarkan uangnya sama dengan mengeluarkan uangnya sebesar gunung, satu besar gunung. Subhanallah. 1.600.000 itu, Pak. 1.600.000 kita insya Allah termasuk mengeluarkan uangnya sebesar gunung fisabilillah untuk membela agama Allah. Subhanallah. 1.600.000 1 dirham. Jadi 1 dirham itu berarti 4 gram perak. 1 gramnya 400 kali 4 berarti 1.600.000. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islami. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal islami. Di sini ada kalimat faqad. Kata baginda, kata Sayyidina Umar, faqad ahyal islami, maka dia telah nyata orang itu membela agama Islam. Subhanallah. Apa sih Islam? Islam kalau Islam pasti jawabannya agama semua. Islam tahu nggak Islam?
Pasti jawabannya agama. Kalau kita enggak ngaji akidah. Islam adalah Islam sebagai agama. Saya terangkan. Islam sebagai agama, Islam adalah akidah yang datang dari sumber ilahi yang tidak bisa ditawar dan merupakan harga mati keyakinan. Itu namanya Islam. Agama Islam Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kita harus mengikuti ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang umat-umat Islam yang mengakui dirinya sebagai Islam, ngaku agama Islam, ngaku umat Nabi, tapi dia membunuh ajaran-ajaran Nabi. Dia membunuh ajaran-ajaran syariat Nabi. Tidak memakai ajaran Nabi. Ada ajaran Islam yang namanya sholat cukup dengan niat. Pernah dengar nggak? Sholat cukup dengan niat. Sholat cukup dengan niat. Kalau kita mau hubungan badan, mau seksualisme dengan istri kita, kalau cukup dengan niat, kira-kira mantap apa enggak? Kira-kira nikmat apa enggak? Kalau bahasa kidulnya, kalau lamun orang hendak ngemprut jam pamajikan, cukup pakai niat, kira-kira nikmat henteu. Mual nikmat. Minum cukup dengan niat, apakah dahaga akan hilang? Lapar. Makan cukup dengan niat, apakah lapar akan hilang? Tidak ada. Masih ayah di daerah aing itu. Sholat anu cukup niatnya, cuma ustadznya pada goblok. Kalau kita ibadah cukup dengan niat, Rasul tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Rasul mengajarkan sholat sebagaimana Rasul katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat. Rasul sholat subuh pakai doa kunut. Kita kalau cinta kepada baginda, mengikuti ajaran-ajaran baginda, ikutin ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih banyak di antara kita yang namanya Islam KTP. Tahu nggak Islam KTP? Oi, tahu nggak Islam KTP? Hah? Islam KTP itu kartu tanda penduduk, haram halal di baik. Islam KTP, Islam kartu tanda penduduk, haram halal di Badung. Islam KTP, Islam kartu tanda penduduk, yaitu kalau menunggu beduk, dia ini pada duduk. Ini anak-anak muda nih. Padahal udah beduk tapi masih pada duduk. Kurang ajar nih katanya. Nah ini masih pada megang HP, itu namanya Islam KTP. Padahal udah beduk, tidak ngedengar beduk. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
Faka'annama syahida yauma waq'ati badarin wa hunainin. Barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk biaya pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk nih buat yang mimpin tahlilnya, buat yang mimpin baca rawinya, itu tergantung berapa dirhamnya. Mau seperempat dirham apa mau berapa nih? Tergantung keikhlasan sahibil bait. Bahkan juga buat penceramahnya, nggak tahu 1 dirham, nggak tahu 2 dirham. Karena ini perintah dari Sayyidina Utsman. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk biaya pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk yang baca silsilahnya, yang baca doanya, berapa nggak tahu seperempat dirham, nggak tahu 1 dirham, termasuk penceramahnya, nggak tahu sedirham, nggak tahu 2 dirham, itu rahasia perusahaan. Benar? Faka'annama syahida yauma waq'ati badarin wa hunainin, maka dia seakan-akan, maka dia sama dengan mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Subhanallah. Waduh, cuma modal sedirham doang, termasuk kita mengikuti perang Badar. Subhanallah. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia menjadi temanku di dalam surga. Cuma 1 dirham kita jadi teman Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam surga. Coba enak kan, cuma 1 dirham masuk surga, jadi teman Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Nikmat nggak? Di dalam surga gimana nggak nikmat? Ditemani sama 70 bidadari. Di dalam surga ditemani sama 70 bidadari. Kalau 1 bidadari susunya 2, 1 bidadari susunya 2 dikali 70 berarti 140 susu. Berarti kita tidur di atas susu. Berarti kita molor di atas susu. Benar? Ini ngaji bukan ngomong jorok ini. Benar? Di dalam surga itu ditemani oleh 70 bidadari. Lamun hiji bidadari 2 susu, berarti 70 bidadari, berarti 140 susu. Berarti orang HS di luhur susu. Benar? Gampang kan maulid Nabi mah. Kalau kita mau nyumbangkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu tinggal kita modal 1 dirham insyaallah. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ini mungkin saya enggak panjang. Saya akan menyampaikan tentang mukjizat atau kehebatan baginda yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi yang dibaca marhaban. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, kata Imam Ja'far Al-Barjanji, engkau Muhammad bagaikan matahari. Coba matahari. Matahari bisa menerangi jalan jagat, tapi cahaya baginda Nabi bisa menerangi alam jagat raya, bisa menerangi dunia akhirat. Matahari diciptakan oleh Allah dari cahaya baginda Nabi. Matahari kalau berhadapan dengan baginda Nabi SAW, dia mental. Karena matahari diciptakan dari nur cahaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika Siti Aisyah di malam hari kurang lebih jam 9, Siti Aisyah mengkaput, tahu mengkaput? Kalau kata orang tua kulon mengaputan baju. Sedang mengaput pakaian yang sobek Siti Aisyah di malam hari jam 9. Tiba-tiba lampunya mati karena zaman dulu tidak ada listrik, benar. Tiba-tiba lampunya mati dan jarumnya terjatuh. Akhirnya Siti Aisyah meraba-raba jarum di lantai, tidak diketemukan. Terus dicari oleh Siti Aisyah. Seketika baginda Nabi datang, masuk ke dalam rumah. Baginda bertanya, Siti Aisyah, Aisyah, engkau sedang apa? Aku sedang mencari jarum ya Rasul. Sudah ketemu, sudah kelihatan. Kenapa? Karena cahaya Tuhan. Subhanallah. Coba kalau kita masuk ke dalam kamar, istri kita lagi ngaputin, diomelin sama istri kita. Tadi itu pak, pukul kebanyakan jarum di halaman. Benar. Coba kali itu pak, diusir kita malah sama istri kita. Benar. Hebatnya cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih menerangi sudah 14 abad kepada dunia ini, ke dalam dunia ini. Insya Allah termasuk kepada kita semua. Amin. Ada beberapa orang, kalau umat baginda Nabi yang sudah ketempelan, yang sudah Allah beri cahaya Nabi, itu insya Allah ada orang yang nawarin kredit ditolak, haram. Benar? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Di dalamnya ada cahaya baginda Nabi. Subhanallah. Ada janda 10 tahun yang belum laku-laku. 10 tahun udah sekaratan merenya. Ada janda 10 tahun mendatangi si A. Ada apa? Neng, saya sudah janda sudah 10 tahun. Saya mau sedekah diri saya nih. Dia buka BH-nya, dia buka sempaknya. Berhubung si A ini ada cahaya baginda Nabi di dalam tubuhnya. Kata si A apa? Itu haram, nggak boleh. Ditolak sama si A karena di dalam tubuhnya ada cahaya baginda Nabi. Datang lagi ke si B. Assalamualaikum B, saya
Nining janda yang udah 10 tahun yang belum laku, saya mau sodakoh diri saya sama AA. Itu langsung dibuka BH-nya, langsung dibuka sempaknya, dihembat. Kenapa? Karena si B nggak ada cahaya Nabi di dalam tubuhnya. Datang lagi ke si C. Saya ngining. Terus maksud tujuannya apa? Saya sudah menjanda 10 tahun. 10 tahun geskaratan berenya. Sudah 10 tahun saya mau sodakoh diri saya lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala lagi. Goblok ini janda. Saya mau sodakoh diri saya lillahi ta'ala sama abang. Dibuka BH-nya, dibuka sempaknya. Kata sisi apa? Maaf, saya kemarin habis ngaji. Kelakuan kamu itu haram hukumnya di mata Allah. Kata si Nining apa? Kok bilang haram, kok tongkatnya gaceng, tongkatnya ngacung. Abang bilang haram tapi tongkatnya ngacung. Ya biasa itu maning, namanya lelaki normal. Subhanallah. Itu orang sise itu karena apa? Karena dia ditempeli cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan ditolak oleh orang-orang atau umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Barjanji, anta iksiru wa ghali. Anta iksiru, engkau tidak beda Muhammad dengan kayu iksir. Tahu kayu iksir? Itu daunnya aja, daunnya kalau dia jatuhkan ke air kecomberan, dia bisa jadi besi. Itu daun iksir kalau dijatuhkan ke air kecomberan itu bisa jadi besi. Kalau dijatuhkan ke air yang bening bisa jadi intan mutiara. Subhanallah. Bagaimana dengan kayunya? Makanya kata Imam Ja'far Al-Barjanji, anta iksiru wa ghali, engkau Muhammad tidak beda dengan kayu iksir. Kalau kita punya kayu iksir, mau ke Pandeglang, mau ke Jawa, tinggal kita pegang nih kayu iksir. Hai iksir, saya mau ke Jawa. Bang! Udah nyampe di Jawa. Tuh hebatnya kayu iksir. Kalau kita punya kayu iksir mau ke Mekah, kita pegang kayu iksir. Kayu iksir, saya mau ke Mekah. Bang! Berangkat ke Mekah. Makanya baginda Nabi itu hebat. Dia bisa mengetahui, diberikan kehebatan oleh Allah seperti kayu iksir, bisa mengetahui kejahatan di negara ini, kemaksiatan di negara ini. Baginda itu tahu mana pejabat-pejabat yang baik, mana pejabat-pejabat yang akan datang, apakah baik, apakah tidak. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kehebatan kayu iksir. Kalau kita pengen punya kayu iksir, nggak usah jauh-jauh, banyakin baca sholawat kepada baginda Nabi. Karena yang pegang kayu iksir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kayu iksir itu diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Terus. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Sangat beruntung kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, umat yang dimuliakan oleh Allah, umat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Ada 4 keistimewaan, ada 4 macam keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Nabi Adam. Di antaranya Nabi Adam. Nabi Adam sangat iri kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia ingin menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sangat iri Nabi Adam kepada umat baginda. Pengen sekali menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada 4 macam keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke India. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah? Karena Nabi Adam mempunyai dosa dengan Siti Hawa, dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia. Nabi Adam mempunyai kesalahan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dalam keterangan, tobatnya Nabi Adam diterimanya oleh Allah selama 450 tahun. Dalam keterangan lain, diterima tobatnya oleh Allah Nabi Adam 40 tahun. Nabi Adam selama 450 tahun baru diterima tobatnya. Di mana diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan di kota-kota lain, bukan di daerah-daerah lain, bukan di negara-negara lain, tetapi Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Ketika Nabi Adam datang ke kota Mekah, melihat ke atas langit, ada kalimat yang agung, ada kalimat yang mulia. Nabi Adam berkata, kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, siapakah nama Muhammad yang berada di sampingmu? Kata Nabi Adam. Allah menjawab, haza ismun min asma'i auladi. Wahai Adam, ini adalah sebuah nama dari turunanmu, dari keturunan-keturunanmu. Kata Nabi Adam alaihi salam berkata lagi kepada Allah, ya Rabb, inni atawassalu bihadzal asma' an taghfirli. Wahai Allah, terimalah tobatku ini. Wahai Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepada kepada Muhammad yang engkau cintai. Terimalah tobatku ini, terimalah kesalahanku ini, ampunilah tobatku ini, ampunilah kesalahanku ini. Maka Nabi Adam pada saat itu juga di kota Mekah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kemaksiatan, kemadaratan pagi, siang, sore, malam, enggak usah pergi ke Mekah, enggak usah berangkat ke Mekah. Kalau kita sebagai umat baginda Nabi melakukan kesalahan, dosa, maksiat besar atau kecil, kita memohon ampunan kepada Allah, enggak harus ke Mekah. Di mana kita berbuat kesalahan kepada Allah, di mana kita berbuat dosa kepada Allah, kita di rumah saja kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Insya Allah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluarkan dari surga, Allah pisahkan dengan istrinya hingga ratusan tahun.
Allah pisahkan Nabi Adam dengan istrinya hingga ratusan tahun. Kalau kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ribut dengan istri kita, bertengkar dengan istri kita, Allah tidak memisahkan kita dengan istri kita dan anak-anak kita. Benar? Benar nggak? Kalau kita ribut dengan istri kita, kita tidak dipisahkan oleh Allah dengan istri kita dan anak-anak kita. Benar nggak? Tetapi Nabi Adam alaihi salam bertengkar dengan istrinya, Allah murka, Allah keluarkan dari surga, Allah pisahkan dengan Siti Hawa sampai ratusan tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, Nabi Adam alaihi salam berbuat salah dengan memakai pakaian. Allah murka, Allah keluarkan Nabi Adam alaihi salam dengan cara telanjang bugil. Tetapi dengan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memamerkan aurat pagi, siang, sore, malam, malah Allah memberikan rezeki untuk membeli pakaian untuk menutupi auratnya. Benar? Iya, kadang-kadang ini laki-laki nggak paham, dengkul dipamer-pamer haram. Kita ini laki-laki kalau kita memamer-mamerkan dengkul, memamer-mamerkan pusar, hukumnya haram. Yang melihatnya haram dan yang dilihatnya haram. Auratul rajuli ma baina surati illa rukbatihi, aurat laki-laki dari dengkul sampai pusar. Yang dilihatnya haram dan yang melihatnya haram. Bagaimana kalau pemain bola kelihatan dengkulnya? Haram. Belum mainnya aja udah haram, dengkulnya udah kelihatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang berapa sekarang? Yang keempat, Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Siti Hawa membuat satu kesalahan di surga. Allah memakan buah kuldi, Nabi Adam memakan buah kuldi satu, Siti Hawa memakan buah kuldi satu. Allah keluarkan dari surga ke dunia membuat satu kesalahan. Tetapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu melakukan maksiat, dosa, madorot pagi, siang, malam, sore, asal mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia meninggal dunia husnul khotimah, mendapatkan rahmat Allah dari surga, dari dunia dimasukkan ke surga. Beda dengan umat baginda, dengan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga ke dunia padahal mempunyai satu kesalahan kepada Allah, cuma saja memakan buah kuldi. Nabi Adam satu, Siti Hawa satu, dikeluarkan dari surga Allah ke dunia. Tetapi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai kesalahan kepada Allah, baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, yang mempunyai kesalahan berdosa-dosa, beribu-ribu dosa, berjuta-juta dosa, kalau dia mau melakukan taubatan nasuha kepada Allah, lalu dia meninggal dunia yang mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan rahmat Allah, dia dari dunia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.